Hey, welcome to Exianto. Mengundang badut ke pesta ulang tahun adalah hal wajar bagi semua orang. Tapi bagaimana ceritanya jika badut yang diundang adalah badut pembunuh yang sudah membunuh puluhan orang? Ya, di sini saya akan menceritakan kisah tentang Gessi si badut pembunuh berantai. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa kalian untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, kita mulai. Siapakah John Wayne Gacy? Bagi yang mengenal John Wayne Gacy, dia adalah seseorang yang murah hati, baik, dikenal oleh banyak orang seperti itu. Namun, pada akhirnya dia menjadi seseorang yang sangat tega untuk membunuh. Karena satu hal, dia suka membunuh. John Wayne Gacy memulai karirnya sebagai customer service, dan juga dia membuka bisnis konstruksinya sendiri. Dia dikenal sangat murah hati oleh banyak orang di sekitar dia. Bahkan, dia memperkerjakan remaja lokal yang sangat membutuhkan pekerjaan di daerahnya. Bahkan pada saat akhir pekan, dia sering menggunakan kostum badut untuk menghibur anak-anak yang ada di daerahnya, atau saat pesta ulang tahun anak-anak tersebut. Saat kecil, Gacy sangat dekat dengan kedua saudarinya dan juga dekat dengan ibunya. Namun dia sangat susah untuk dekat dengan ayahnya karena ayahnya sangat alkoholik dan sangat keras kepada dia. Ayahnya tersebut sering menyiksa ibunya sehingga dia juga tidak menyukai ayahnya. Serta ayahnya juga sering menyiksa Gacy dan selalu menganggap John Wayne Gacy tersebut anak yang selalu kurang di pengetahuan ataupun di yang lain, sehingga ayah tersebut sering mencambuknya menggunakan ikat pinggang atau sabuk. Bahkan ayahnya juga sering mengatai dia sebagai dumb and stupid. Tapi meski begitu, saat di pengadilan, Gacy tidak pernah mengatakan kepada hakim bahwa dia sangat membenci ayahnya. Pada tahun 1949, ayah Gacy diberitahu bahwa Gacy dan teman lelakinya sedang mencumbui seorang wanita. Ibaratnya ini teman dari ayah Gacy tersebut melihat Gacy dan temannya sedang melakukan hal itu ke wanita. Dengan informasi tersebut, ayah Gacy sangat marah besar dan menyiksa Gacy menggunakan ikat pinggang atau sabuk, sehingga tubuh Gacy sakit semua. Pada tahun yang sama, saya sebut John saja, John Wayne Gacy. Pada tahun yang sama, John diajak oleh teman sekeluarganya yang berbisnis konstruksi menggunakan truk ke sebuah tempat. Dan di truk tersebut Gacy mengalami pelecehan seksual. Tapi Gacy tidak pernah menceritakan tentang pengalamannya ini kepada orang tuanya karena takut justru dia yang akan dihajar oleh orang tuanya. Banyak juga teman John yang masih mengingat kejadian-kejadian yang dilakukan oleh ayah dari John tersebut. Mulai di sekolah ataupun di rumah, mereka sering melihat ayah John melakukan kekerasan terhadap John, bahkan menghinanya, memukulnya, dan lain sebagainya. Namun, ibu John menambahkan di pengadilan tersebut bahwa John tidak pernah memukul kembali ayahnya tersebut. John kemudian meninggalkan rumahnya dan pergi ke Las Vegas, Nevada. Di sana dia menjadi pegawai rumah sakit atau pegawai sebuah tempat layanan kesehatan dan menjadi sopir ambulan. Sebelum dia dipindahkan untuk bekerja menjadi asisten di Palm Mortuary. Dia bekerja selama 3 bulan sebelum dia pindah ke Chicago. Saat dia bekerja di salah satu tempat kesehatan di Las Vegas, dia ditempatkan di kamar jenazah. Dan pada saat di kamar jenazah tersebut, John Gacy tidur di papan yang tempat untuk jenazah. Dan dia masuk ke dalam peti yang ada jenazahnya, yaitu jenazah bocah laki-laki. Dan dia mulai membelai dan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal kepada jenazah tersebut. Namun dia tidak pernah menceritakan pengalamannya kepada siapapun tentang mayat tersebut. Setelah lulus dari Northwestern Business College, John menikah dengan seorang wanita bernama Marlene Mears yang saat itu bekerja bersamanya di sebuah perusahaan. John saat itu setelah menikah, dia mendapatkan sebuah wewenang untuk mengurus bisnis waralaba KFC milik ayah Marlene Mears tersebut. Dan kehidupannya berjalan seperti normalnya orang biasa. Meskipun pernikahan John terlihat mulus-mulus saja, tapi dibalik semua itu John mengikuti sebuah organisasi atau klub di mana di klub tersebut dilakukan sebuah pertukaran istri, pornografi, dan hal lain sebagainya yang melakukan sebuah asusila yang seperti itu. Tidak hanya ikut organisasi atau klub seperti itu, John juga membuka sebuah klub malam di basement di rumahnya. Dan dia juga memperkerjakan wanita dan juga pria. Namun
meskipun dia memperkerjakan wanita muda dan pria muda, dia lebih condong ke pria muda. Awal kisah sisi kelamnya. Pada tahun 1968, John ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah tertuduh melakukan sebuah asusila kepada laki-laki, yaitu sodom. Dari banyak tuduhan sodom yang dilakukan oleh Gacy, satu kasus terbukti bahwa John melakukan hal tersebut dan lainnya tidak terbukti, sehingga John saat itu dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan juga mendapatkan surat cerai dari istrinya yang tidak akan pernah dilihat oleh dirinya lagi. Namun setelah 18 bulan di penjara, John mendapatkan pembebasan bersyarat karena dia menjadi panutan para narapidana lain. Wah, hebat juga John ini dalam menipu. Itulah karakter psikopat, dia sangat pandai menipu. Selama waktu yang singkat tersebut, John mendapatkan kenaikan gaji di penjara tersebut karena dia juga bekerja di balai penjara. Dia bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para narapidana lain dan juga bekerja untuk pemasangan lapangan golf mini. Pada saat masa pembebasan bersyarat tersebut, John bertemu dengan istri keduanya, yaitu Carol Hoff. Dan juga John aktif di organisasi dalam Norwood Park. Dan itu pun menjadi kisah awal mula kekejaman dari John tersebut. Dia belajar untuk merias diri menjadi seorang badut. Dia merias diri untuk menjadi seorang badut untuk tampil di acara-acara dari yang ada di kotanya tersebut, seperti amal, penggalangan dana, acara partai, dan acara yang lainnya. Di sini John mendapatkan julukan Pogo the Clown. Namun istri John yang kedua, yaitu Carol Hoff, menanyakan tentang kelainannya. Apakah dia karena istri John ini tahu bahwa John juga pernah melakukan sebuah sodomi kepada seorang laki-laki, sehingga dia menanyakan seksualitasnya. Apa yang dijawab oleh John, yaitu dia seorang biseksual alias penyuka sesama jenis, juga penyuka kedua gender, bisa keduanya. Akhirnya Carol Hoff menceraikannya, dan disinilah John mulai stres lagi dan dia bertambah keinginan untuk membunuhnya. John membunuh banyak sekali pemuda antara tahun 1976 sampai 1978, dan tetangga-tetangga dari John tersebut sering melihat John pulang saat dini hari dan selalu membawa pemuda-pemuda ke rumahnya. Dia menyebut tahun tersebut sebagai cruising years karena tidak ada seorang pun di rumahnya dan dia bebas membawa siapapun korban-korbannya ke rumahnya. Awal pembunuhan. Pembunuhan pertama dari John Wayne Gacy ini terjadi pada tanggal 2 Januari 1972. Korban pertamanya bernama Timothy McCoy. Timothy McCoy ini pada saat itu sedang menginap di rumah John Wayne Gacy dan dia sedang memasak sarapan sebelum dia membangunkan John Wayne Gacy. Dia hitung itu sebagai tanda terima kasih bahwa dia dibolehkan menginap di rumah John Wayne Gacy, si badut yang baik ini dulunya, karena besoknya Timothy harus pergi ke Michigan. Naasnya Timothy lupa nih untuk menaruh pisau yang dia gunakan untuk memotong daging sebagai sarapan. Dia pun menaiki tangga dan menuju ke kamar John Wayne Gacy. Tidak tahu bahwa Timothy tidak akan melakukan sebuah kejahatan, John Wayne Gacy melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Dia menikam Timothy tersebut sehingga Timothy tewas karena kesalahpahaman. Jadi pembunuhan pertama John Wayne Gacy itu terjadi karena kesalahpahaman, karena dia mengira bahwa Timothy akan membunuhnya pada saat tidur, karena saat itu Timothy membawa pisau yang seharusnya tidak dia bawa. Setelah Timothy tewas, John Wayne Gacy membawa mayatnya ke basement dan menguburkannya di basement tersebut. Dan di atas kuburannya, John Wayne Gacy meletakkan beton yang besar agar tidak diketahui oleh siapapun. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, John Wayne Gacy merasakan sesuatu sensasi yang sangat luar biasa menyenangkan saat membunuh korbannya, sehingga dia menjadi kecanduan untuk melakukan sebuah pembunuhan. Dan ini adalah awal kisah mula-mulanya seorang badut yang baik yang dianggap ramah oleh para tetangga dan orang-orang, yaitu John Wayne Gacy, menjadi seorang badut pembunuh. Welcome to my channel, If you are smart people, you must subscribe this channel. Don't see my channel in the dark because you definitely